Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita terus bisa melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian surah Fussilat surah 41 ayat ke-40 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang yang dilemparkan ke neraka lebih baik, ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia, Allah, terhadap apa yang kamu kerjakan adalah Maha melihat. Setelah ayat-ayat yang sebelumnya memaparkan bukti-bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabaikan oleh kaum musyrikin, ayat 40 ini mengancam mereka dengan siksa pada hari kemudian. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dalam menyangkut apa saja dari ayat-ayat kami, baik ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam raya ini, maupun ayat-ayat qauliyah yang terhimpun dalam Al-Quran. Mereka itu sesaat pun tidak tersembunyi dari kami. Mereka akan memperoleh balasan pada saatnya atas perbuatan mereka. Kami tidak tergesa menjatuhkan sanksi untuk memberi mereka kesempatan bertaubat. Siapa yang bertaubat akan kami sambut taubatnya, sehingga ia datang menemui kami dengan aman sentosa, dan kami memasukkannya ke surga. Dan siapa yang berlanjut dalam kedurhakaannya, kekafirannya, kemusyrikannya,
ia akan datang dengan penuh ketakutan dan derita. Lalu kami akan lemparkan ia ke neraka. Maka jika demikian kesudahan masing-masing, apakah orang yang dilemparkan ke neraka lebih baik, ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada para pendurhaka itu dengan nada mengancam, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah Maha melihat, Maha mengetahui, dan pada waktunya Dia membalas kamu sesuai apa yang kamu perbuat. Kata yulhiduna yang artinya menyimpang terambil dari kata lahad, yakni kemiringan. Penyimpangan menyangkut ayat-ayat Allah mencakup banyak aspek. Dalam bidang ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang hanya bisa kita baca dengan pikiran kita, dengan akal kita, yaitu semua yang ada di alam ini, termasuk diri kita sendiri, tubuh kita ini. Dalam ayat-ayat kauniyah, seperti menyembahnya atau menduga kemandirinya dalam sistem tanpa campur tangan Allah. Penyimpangan dalam ayat-ayat Al-Quran dapat mencakup pelecehannya dalam bentuk apapun. Pengabdian tuntunannya, menafsirkannya dengan hawa nafsu tanpa dasar ilmu dan sebagainya. Sehingga Rasulullah pernah memberikan ancaman kepada siapapun yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran hanya dengan logika semata atau dengan dorongan hawa nafsunya. Rasulullah menyatakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan berdasar logika semata, bahkan dengan hawa nafsunya, maka seakan-akan dia telah memesan tempat di neraka nanti. Ayat di atas menghadapkan antara orang yang dilemparkan ke neraka dengan orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat. Sepintas boleh jadi ada yang berkata, bukankah neraka berhadapan dengan surga? Jika demikian, mengapa ayat di atas tidak menghadapkannya? Salah satu jawabannya adalah bahwa ayat di atas bermaksud menggambarkan betapa besar nikmat yang diperoleh lawan penghuni neraka itu. Bukan saja masuk ke surga, tetapi juga terhindar dari rasa takut sejak keberadaannya di akhirat. Rasa takut bisa dihadapi seorang sebelum masuk ke surga. Setelah melihat berbagai kesulitan dan sarana penyiksaan. Bahkan ada penghuni surga yang sebelum memasukinya dibersihkan terlebih dahulu di neraka. Karena orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke surga tentu tidak ada kotor sedikit pun, tidak ada dosa sedikit pun. Maka ketika orang masih dalam kondisi yang tidak bersih, masih ada dosa yang belum diampuni oleh Allah, maka kotoran itu harus dibersihkan dulu di neraka.
Berapa lama orang harus berada di neraka tergantung berapa banyak kotoran yang melekat kepada dirinya. Ayat berikutnya, Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap az-zikr, yaitu Al-Quran, ketika ia datang kepada mereka, pasti akan celaka. Dan sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia. Tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Diturunkan dari yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Kelompok ayat ini kembali berbicara tentang Al-Quran setelah ayat 26 yang lalu menguraikan sikap kaum musyrikin yang melakukan berbagai macam hal, bermain, berteriak, dan bertepuk tangan bila ayat-ayat Allah dibaca. Di sisi lain pada ayat 33 diuraikan sikap kaum beriman yang menyambut Al-Quran serta mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Ayat 41 di atas mengecam orang-orang yang tidak menempatkan Al-Quran pada tempat yang semestinya, antara lain tidak memperhatikan bukti-bukti kebenaran yang dipaparkannya, bahkan berusaha menyimpangkannya dari makna yang dikandungnya. Dapat juga dikatakan bahwa akhir ayat yang lalu mengancam siapapun yang membelokkan ayat-ayat Allah, baik Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang lainnya, yaitu ayat-ayat kauniyah, menyimpangkannya dari makna dan tujuannya. Di sini secara khusus dikemukakan keistimewaan Al-Quran yang seharusnya mengundang siapapun untuk mengagungkan dan mengamalkan tuntunannya. Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap al-zikr, yakni yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka, orang-orang itu pasti akan celaka jika tidak bertaubat. Dan sesungguhnya ia, yakni kitab suci ini, adalah kitab yang mulia, tidak ada samanya, mengalahkan semua tuntunan selainnya, dan tidak dapat terkalahkan oleh tuntunan apapun. Kitab suci itu tidak datang kepadanya, yakni tidak disentuh kata, kalimat serta kandungan, bahkan segala yang terkait dengannya, oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, yakni dari berbagai macam aspek. Ia diturunkan secara berangsur-angsur dari Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha terpuji dalam setiap tindakan dan firman-Nya. Kita tahu bahwa Al-Quran turun dalam rentang waktu hampir 20
3 tahun. Beberapa ayat turun sesuai dengan kondisi yang terjadi ketika itu. Kita mengenal apa yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Tentu tidak semua ayat Al-Quran yang 30 juz itu turun karena ada suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat itu. Khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum, ada peristiwa yang mendahului, ada sebuah kejadian yang menyebabkan turunnya sebuah ayat Al-Quran. Susunan kalimat penggalan pertama ayat di atas terlihat sebagai tidak memiliki predikat. Kita perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap al-dzikr ketika ia datang kepada mereka. Ketika mungkin bertanya, apa yang terjadi terhadap mereka? Tidak ditemukan jawabannya pada redaksi ayat ini. Dari sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memunculkan kalimat mereka pasti celaka. Ada juga yang menunjuk penutup ayat 44 ini, mereka itulah orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ada lagi yang berpendapat bahwa predikatnya adalah awal ayat 43. Tidak ada yang dikatakan kepadamu, yakni menyangkut kesudahan dan sanksi yang akan mereka terima. Selain apa yang sungguhnya telah dikatakan pula kepada para rasul sebelummu. Ada lagi ulama yang merujuk kepada kandungan ayat sebelumnya, yakni firman Allah, mereka tidak tersembunyi dari kami, atau kalimat merekalah yang merugi dunia dan akhirat. Dan masih banyak pendapat yang lain. Apapun yang kita pilih, yang jelas mereka mengingkari Al-Quran, pasti akan celaka. Ayat ini agaknya sengaja tidak menyebut predikat, agar membiarkan para pendurhaka merasakan ancaman itu dari seluruh aspek. Di sisi lain, itu juga untuk mengisyaratkan bahwa sikap dan perbuatan mereka itu sedemikian buruk sehingga ia tidak dapat ditampung oleh kata-kata yang digunakan manusia. Kata aziz terambil dari kata azza yang mengandung makna suatu kondisi yang menjadikan penyandangnya tidak terkalahkan dan tidak dapat dicapai. Kata ini juga merupakan antonim dari kata zillah, yakni kehinaan. Yang menyandang sifat ini sangat terhormat dan mulia, lagi sangat dibutuhkan. Kalau tidak demikian, ia tidak wajar menyandang sifat tersebut. Firman Allah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dalam arti ia tidak mengandung kebatilan pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian kebenaran yang disampaikannya adalah kebenaran mutlak, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas masa. Tidak ada sesuatu yang diberitakan Al-Quran lalu kemudian terbukti di kemudian hari bahwa ia tidak benar. Tidak ada juga tuntunan atau petunjuknya yang pada masa turunnya Al-Quran baik dan sempurna, lalu dengan perkembangan zaman ia menjadi buruk atau tidak relevan lagi. Itu tidak terjadi di dalam Al-Quran. Kata hakim terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim yang berkisar maknanya pada menghalangi.
Hikmah adalah sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan. Al-Quran bersifat hakim karena seluruh kandungannya merupakan petunjuk yang terbaik guna mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan. Dapat juga dikatakan bahwa Al-Quran hakim dalam arti yang memberi putusan. Sehingga hakim itu adalah seseorang yang memberi putusan ketika ada dua pihak yang sedang bersengketa. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 213. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dan dia Allah telah menurunkan kepada mereka Alkitab dengan hak, dengan benar, agar ia memberi putusan kepada manusia menyangkut apa yang mereka perselisihkan. Kata Hamid terambil dari dari akar kata yang terdiri dari huruf ha, mim, dan dal. Dal yang makna yang Hamid yang maknanya menunjuk kepada antonim dari kata tercela. Kata hamdun digunakan baik untuk nikmat yang kita peroleh maupun yang diperoleh selain kita. Jika demikian, saat kita berkata Allah Hamid, artinya maha terpuji, ini adalah pujian kepadanya. Baik kita menerima nikmat maupun pihak lain yang menerimanya. Al-Quran dilukiskan oleh ayat-ayat di atas sebagai kitab yang mulia dan diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini mengisyaratkan bahwa yang mengikuti tuntunannya akan meraih kemuliaan dan keperkasaan. Tindakannya akan selalu benar dan sesuai, serta akan selalu terpuji di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran tentu ia akan dipuji oleh Allah dan pasti juga akan dipuji oleh manusia. Ayat berikutnya insya Allah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberi sehat dan umur panjang pada kita, sehingga kita terus berikhtiar untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dhallan illa hadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله